Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dengan sukacita shalom. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita, amin. Meskipun kiri kanan kita masih belum terisi, tapi tidak mengurangi sukacita karena kita datang kepada siapa? Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita bersekutu, untuk kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, Kau yang mengerti segala yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Benar Tuhan, kami bersyukur saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setia Amin. Amin. di dalam hidup. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Oh, oh. Ku bersyukur
Tak ada lembah kelam yang tak dapat kami lalui bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Engkau kami mampu, Tuhan. Karena Engkau menopang tangan kami. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, yang dapat ku percaya. Katakan Kau Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan saat Ku ini. bersyukur Terima kasih Allah kami. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, melimpah dalam hidup kami. Engkau luar biasa, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang mulia. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali kita angkat pujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Sungguh besar Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah dalam Ku kekuatan-Mu. berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, Tak akan ku gentar,
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Benar ya Tuhan, kami percaya akan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah akan jatuh tergeletak karena Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu karena kasih kebaikan-Mu yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, sebagai ucapan syukur kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Roh sukacita, roh yang daripada Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah berkarya di tempat ini menjamah setiap hati kami. Sehingga kami boleh Tuhan bersungguh-sungguh datang kepadamu dan merasakan hadirat-Mu tercurah di tempat ini bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami siap mempermuliakan nama-Mu. Jauhkan setiap kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami bersatu hati menengking mematahkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami semua. Kuasa Roh Kudus Allah yang berkarya di hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum duduk, saya mau bertanya dulu. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Iya, yang semangat ya Bapak Ibu. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Berkemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya di sini kita lebih daripada pemenang ya. Karena Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Katakan pujian ini dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang
Saya percaya kita lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Katakan ke kiri kanannya, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan, bukan lompat, lompat, lompat bersamamu. Kita akan terbang. Bukan terbang, terbang, Amen. terbang tinggi di awan. Kita sama-sama lompat. Bukan lompat, lompat, lompat Bersamamu. Katakan. firman-Mu Tuhan, Kita bagi kakiku. janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu menuntunku setiap Hari. Amin. menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan, Bersamamu dalam kemuliaan. buka firman-Mu teguh menopang, Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. bukan terbang, terbang, terbang tinggi di Mari kita sama-sama awan, terbang. bukan lompat, lompat, lompat Amin. bersamamu. Kita akan terbang. Bukan terbang, terbang, terbang Amin. tinggi di awan, Haleluya. bukan lompat, lompat, lompat bersamamu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari, Amin. ku Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama rentangkan tangannya. bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Buka firman-Mu teguh menopang, bukan aman Di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Haleluya. Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya sukacita Allah mengalir atas setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, apapun
yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah kami Tak ragukan pernah ku akan ragukan janji-Mu dalam hidup kami. janji-Mu Amin. Tuhan. Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Saya undang sedang jemaat bangkit dan berdiri. sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita atas setiap kebaikan dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh melalui hari, bulan, tahun yang boleh berlalu. Hari ini, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami beribadah dan kami persembahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya hadir-Mu sangat kami perlukan Tuhan, sehingga memenuhi tempat ini, memberkati setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Penyertaan, pertolongan Tuhan sama dalam hidup kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan mengambil tempat yang paling indah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bertumbuh, berbuah, dan kami hidup menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami perlukan kuasa-Mu Roh Kudus menuntun kami, sehingga kebenaran firman-Mu mengambil tempat yang paling indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa di mana kita merasakan berkat damai sejahtera sukacita yang dari Allah, sehingga kita pun tetap mengecap akan setiap kebaikan Tuhan. Bila hari-hari ini kita mendengar, merasakan, melihat yang terjadi bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu, bahkan di lingkungan kita itu tidak senyaman mungkin setahun, 2 tahun lalu, di mana kita tidak merasakan yang namanya kebebasan, di mana kita tidak merasakan yang namanya keleluasan di dalam bergaul. Tetapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius pasal 3. Ayat yang ke-14 hingga yang ke-16.
Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah orang yang dipercayakan di mana ia sebagai mungkin bapa rohani atau orang yang menjadi suri teladan bagi yang namanya Timotius, karena Timotius ini masih muda. Dalam rangka membantu Timotius, Paulus ingin anak rohaninya ini mengalami kemajuan, pertumbuhan. Ia mengalami semangat tetap untuk melayani Tuhan. Di mana ketika Timotius menjalani hidup dan pelayanannya di tengah-tengah orang yang memiliki berbagai macam keyakinan, iman mereka kepada ilah-ilah lain, di mana mereka beribadah kepada dewa-dewa lain, ilah-ilah lain, di mana itu tidak berselaras dengan keyakinan, kepercayaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus ingin menata kehidupan umat agar tertib dan benar, termasuk bagaimana umat beribadah. Karena jemaat di Efesus itu jemaat yang sangat beraneka ragam. Pemikiran, pemahaman, keyakinannya ini perlu diluruskan, ini perlu dibina, ini perlu dibimbing sehingga mereka mengalami pertumbuhan iman mereka tetap di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius supaya ia menjadi berkat di dalam Efesus itu. Nah, supaya ia bisa memberikan prinsip yang sangat mendasar tentang iman Kristen. Bagaimana umat Tuhan harus hidup. Nah, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan ini dengan topiknya, yaitu bagaimana seharusnya aku hidup. Mungkin kategorinya orang berpikir bagaimana aku harus hidup. Orang mulai berpikir bahwa aku hidup sebagaimana aku mau. Aku jalani hidup ini sebagaimana aku sukai. Tetapi kadang keadaan bahkan zaman sekarang ini tidak senyaman 20-30 tahun lalu. Saya bilang waktu saya kecil saya itu paling enak. Apalagi waktu saya bayi, karena saya tidak mengerti apa yang terjadi. Kehidupan seperti apa yang orang tua saya alami. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa saat ini saya bisa berdiri saat ini, itu berkat pimpinan tuntunan mereka. Sedemikian juga iman pengharapan kita kepada Tuhan. Betapa beruntungnya kita hidup hari ini, kita boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Perjalanan, perjuangan di mana tokoh-tokoh iman Kristen itu melayani sidang jemaat umat Tuhan. Apalagi yang namanya orang Dayak. Bila saudara baca latar belakang kehidupan kekristenan orang Dayak pada zaman dulu ketika orang-orang asing itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak mudah. Betapa orang Dayak itu keras kepala. Keyakinan yang mereka pegang itu adalah sesuatu yang real. Mungkin kuan uluna ilmu teh. Sesuatu yang mereka pakai. Bila orang sakit didukun, sangiang apapun itu namanya. Karena mereka percaya dengan roh. Mereka percaya dengan penunggu-penunggu hutan, batu, gua, atau kegelapan apapun itu. Yang memberikan keselamatan. Ketika Injil itu masuk, sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka tidak mudah untuk menerimanya. Dan akhirnya beberapa tokoh yang memberitakan kebenaran firman Tuhan di pulau Borneo ini mati syahid.
Adakah orang yang mau meninggal hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kalau ia tidak berdiri kokoh di dalam keyakinannya? Karena ia mengasihi jiwa-jiwa itu. Saya yakin tidak ada orang yang mau mati konyol. Tetapi firman Tuhan itu menetapkan bagi setiap kehidupan kita, berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Imannya itu bertumbuh, berakar. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ia mampu untuk mengatasinya. Nah, bagaimana seharusnya aku hidup? Yang pertama ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah mampu mengatasi kegagalan. Mampu mengatasi kegagalan. Kita hidup di tengah-tengah zaman seperti ini. Ada orang berkata, aku jatuh bangun bukan berarti aku gagal. Ya, itu menurut pandangan saudara. Tetapi ada juga orang menyadari kehidupannya ketika ia melakukan usaha pekerjaannya, ia berkata, aku gagal. Dan memang gagal. Semua orang pernah mengalami, mungkin pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi di dalam kegagalan itu, orang mengambil hikmahnya, ia bangkit kembali dan berjuang kembali dan mengerjakannya kembali. Seperti seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Hari ini kita berada di ruangan ini dan kita bisa menatap cahaya yang begitu membuat kita merasa bisa melihat lebih jelas. Sekian ratus kali pencobaan yang ia lakukan di dalam penelitiannya sehingga ia menemukan cahaya lampu itu, lampu pijar itu. Bayangkan saudara bila saudara melakukan praktek, melakukan sesuatu uji coba, 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin saudara tetap tahan. 100 kali bayangkan dengan melakukan hal seperti itu untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan, ia tetap berjuang. Mungkin saudara akan berkata, bukan bagian saya, bukan kehendak Tuhan. Nah, ini berbicara tentang menggali potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi bahagian hidup di mana kita berbeda dari yang lain. Allah menanam potensi di dalam diri kita sehingga kita menjadi satu pribadi yang berbeda dari lain, unik semuanya. Sekalipun manusia itu kembar 2, 3, 4, 5, pasti berbeda karakter, sikap, caranya. Dan kita ada di dunia ini, kita adalah orang-orang yang unik. Sekian juta miliar manusia itu tidak ada satupun yang sama. Pasti ada perbedaannya. Betapa Allah kita yang luar biasa, yang kreatif itu, yang inovatif itu melakukan sesuatu di dalam hidup ini sehingga ia menaruh di dalam diri kita itu bagaimana kita bisa mengatasi setiap kegagalan ini. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalannya. Itulah orang yang bisa dikatakan kuat. Hari ini engkau bisa mungkin menatap, kok bupati itu ya bisa menjadi bupati ya. Saudara mungkin bahkan berpikir enak ya jadi bupati. Tetapi di belakangnya perjuangannya. Segala sesuatu yang menerpa dia. Yang mungkin membuat ia merasa patah semangat hampir. Tetapi karena ia memiliki keyakinan, ia harus bangkit. Ia harus memiliki semangat. Sehingga tercapailah cita-citanya. Menjadi seorang perawat, ataupun seorang dokter, ataupun seorang spesialis, atau tokoh-tokoh lain yang diidolakan dan mereka menduduki tempat yang paling tinggi itu bukan perkara yang mudah. Ada perjuangan, harga yang harus dibayar. Di dalam semuanya itu yang dibutuhkan adalah semangat. Namun apakah yang harus kita lakukan apabila kita mengalami kegagalan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masih ingat ada beberapa tokoh yang mengalami kegagalan. Raja Daud pun pernah mengalami namanya kegagalan. Dan tokoh yang lain yang bernama Petrus pun pernah mengalami yang namanya kegagalan. 3,5 tahun ia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ia seperti orang yang sangat kuat ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, ia menjadi Iron Man-nya. Tetapi ketika Tuhan Yesus diadili, dihakimi sedemikian rupa dan menakutkan
orang yang tegar itu sekalipun akhirnya ciut. Dan ia berkata, aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali. Kalau sekali mungkin bisa ditoleransi. Tuhan Yesus hanya mendengar. Kedua kali Tuhan Yesus mulai melirik. Ketiga kali Tuhan Yesus mulai menatap dia. Makanya Tuhan Yesus bisa bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bila hari ini Tuhan berkata kepadamu dan memanggil namamu dan berkata kepadamu, apakah engkau mengasihiku? Pertanyaan sekali engkau akan menjawab, iya Tuhan. Tetapi kok Tuhan mau bertanya lagi 2 kali dengan pertanyaan yang sama? Saudara akan mulai mikir, Tuhan cerewet juga ya. Tapi Tuhan menatap engkau dengan serius, apakah engkau mengasihiku? Apakah saudara akan mengatakan nada yang sama dengan jawaban pertama tadi? Atau saudara akan terbata-bata? Jawaban kedua diberikan, jawaban ketiga harus juga dengan pertanyaan yang sama. Betapa seriusnya Tuhan bertanya dengan kehidupan kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, tetapi segala sesuatu mungkin mudah untuk didapatkan. Handphone dari anak yang kecil sampai yang tua, pegang semua. Di situ kita bisa mengakses berbagai macam fasilitas, apapun yang ingin kita lihat, kita tanyakan, selalu ada. Tetapi siapakah yang akan menyaring dari semua itu kalau kita sebagai orang tua tidak mengawasi anak kita? Kalau kita tidak bisa membagi waktu kita, kalau kita tidak tahu pondasi iman kita, maka kita akan mudah diombang-ambingkan. Kita tidak tahu ke depan apakah kita masih bisa beribadah seperti ini. Apakah gereja masih akan tetap berfungsi? Kita tidak tahu. Apakah kita akan berjalan sendiri di dalam iman atau kita akan berdiam diri dan berkata, enak juga ya ke gereja enggak? Ngapa-ngapain enggak? Tapi di balik semua kenyamanan itu, keterpurukan yang akan menanti. Kita tidak merasa dikuatkan dengan adanya persekutuan. Karena di dalam iman pengharapan kita di dalam Tuhan itu, yang bisa menguatkan kita adalah pertemuan kita dengan saudara seiman kita. Kita dibangkitkan, kita disemangatkan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita akan tetap kuat dan tetap bisa berdiri tegak menghadapi semua masalah itu. Adam pernah gagal, Abraham pernah gagal, Daud pernah gagal, Petrus pun pernah gagal. Nah, semua itu mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang tidak terbenam dalam kegagalan. Namun mereka meraih keberhasilan di dalam Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan yang berkata, juara sejati bukanlah orang yang tak pernah gagal, dia katakan. Melainkan orang yang tak pernah berhenti atau pantang mundur. Yaitu seperti contohnya tadi Thomas Alva Edison. Orang yang sudah ribuan kali mengalami kegagalan. Namun ia berhasil menemukannya. Karena kegigihan, keuletannya. Ia mampu mengatasi kegagalan dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semua itu memberikan kita pemahaman, pengertian bagaimana kita harus hidup bangkit kembali. Bersaksi melalui profesi kita. Bila yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya juga merasakan, mengalami, dan ini menjadi bahagian di dalam hidup saya untuk menjalani hari-hari saya. Mungkin di dalam mimbar ini, di atas mimbar ini, saya adalah orang yang sedang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang menilai saya adalah saudara seiman. Saudara-saudara yang ada di ruangan ini, saudara-saudara yang ada di rumah.
Tetapi ketika saya keluar dari mimbar, dari gereja ini, saya berada di lingkungan yang umum, di mana di situ bercampur baur orang percaya dan tidak percaya. Nah, kebenaran firman Tuhan yang dijalankan tadi, yang diberitakan tadi, di sanalah sesungguhnya mimbar itu dilakukan. Sekian mata melihat kita. Orang berkata, oh itu jemaat GBI Kurun Tengah. Apa yang dinilai? Perilaku dan sikap perbuatan kita menjadi bahan penilaian orang lain. Karena apabila kita meyakini Yesus sebagai juru selamat dan belajar mentaatinya, kita akan mengalami yang namanya persahabatan yang erat, memberikan kesungguhan, ketulusan. Di mana keramahan yang kita tunjukkan kepada sesama kita mencerminkan bahwa hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, apa hubungannya kasih sahabat ini dengan pola kehidupan kita, keseharian kita? Kita menunjukkan sikap kita mencerminkan bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib. Ia mengorbankan segalanya demi manusia yang hina ini. Supaya kita itu memperoleh keselamatan. Supaya kita itu mengenal keselamatan itu melalui pribadi yang luar biasa ini. Bagaimana kita tahu siapa dia? Baca kebenaran firman Tuhan dan alami mujizat. Alami perjalanan hidup bersama dengan dia. Saya berpikirnya hari-hari ini saya katakan saya nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena saya tahu masa depan saya, hidup saya ada di dalam Tuhan. Walaupun rasa kalut, rasa galau itu ada. Tetapi itu bukan bahagian yang menjadi utama dalam hidup. Karena saya mau belajar. Ketika saya galau, ketika saya kalut, itu membuktikan bahwa saya masih lemah. Saya membutuhkan tangan yang terulur, yang kuat. Saya membutuhkan perkataan yang memberikan kekuatan semangat baru. Yaitu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan kita. Supaya kita menjadi umat kepunyaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Rasul Paulus itu tidak mau Timotius itu menjadi bahagian orang yang akan mengalami yang namanya kehidupan. Ia tidak memberikan rasa garam di tengah-tengah keadaan kota itu. Tetapi ia harus diberikan kekuatan, kemampuan, semangat spiritnya. Didorong terus supaya ia menjadi teladan dalam segala hal. Dalam segala hal. Makanya bila ada orang yang bisa berkhotbah, bisa memuji Tuhan, bisa sharing dengan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi di dalam keseharian kehidupannya tidak mencerminkan hal seperti itu, betapa kita seperti robot yang sedang melakukan segala sesuatu, namun kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Hanya sebatas dikontrol saja. Seperti ada orang berkata, hamba Tuhan loh. Bapak atau ibu, tadi kan sudah melayani di gereja. Kok sekarang berbeda ya? Kok nggak jujur ya di luar? Kemudian ini kenyataan loh, gembala ini. Bukan di tempat ini, tetapi di tempat lain. Kemudian ibu gembala ini berkata, itu kan di gereja. Apa hubungannya gembala gereja dengan di luar? Kemudian orang yang mendengar ini mulai berpikir, kok gitu ya? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, cerminan kehidupan kita itu dinilai orang lain. Makanya saya bilang perkataan kita di mimbar itu, atau perkataan kita ketika kita berada di dalam gereja itu, kita bawa juga yuk keluar dengan sikap kelakuan kita. Suatu ketika ada teman saya, dia ikut tes perawat.
Kesehariannya ketika dia ada di rumah sakit, saya tahu dia adalah orang yang cukup ramah dan tidak membedakan orang lain kalau melayani. Kemudian ia ikut tes dan dapatlah di satu tempat. Kemudian saya komen, karena pernah dia bilang, "Pak, saya ikut tes di sini. Ya saya doakan supaya engkau bisa diterima dan berhasil." Setelah itu ia posting lagi, "Puji Tuhan saya sudah diterima." Kemudian saya bilang, "Selamat ya, selamat melayani. Jangan bedakan entah orang itu kaya atau miskin, entah orang itu mampu atau tidak. Siap Pak," dia bilang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang ada di dalam hidup kita ini, akal kita, pikiran kita, kemampuan kita, keterampilan kita, itu asalnya adalah kasih karunia Tuhan. Bila Tuhan ambil itu di dalam hidup kita, kita menjadi bukan siapa-siapa. Sekalipun engkau adalah pegawai negeri, batasan pemerintah memakai engkau cuma 60 tahun atau 56 tahun. Setelah itu enggak dipakai lagi. Tetapi Tuhan katakan, dari semenjak dalam kandungan aku merancang sesuatu dalam hidupmu, sampai memutih rambutmu pun aku mengendong kamu. Pemeliharaannya itu tidak pernah berakhir. Penyertaannya itu kekal di dalam hidup kita. Apa sih yang bisa disombongkan oleh manusia? Yuk bersaksi melalui profesi kita. Bangkit dari kegagalan kita. Supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah zaman ini. Nah, di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 dikisahkan, ada seorang bernama Uzia. Ia mencari Allah selama hidupnya. Luar biasa saudara. Selama hidupnya dikatakan ia mencari Allah. Zakaria mengajarinya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, setelah Zakaria itu, setelah Uzia itu menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berpaling dari Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukapan di atas meja bakaran ukapan. Ia menjadi sombong karena segala sesuatu yang ia lakukan itu berhasil dan ia menjadi orang yang terpandang. Kemudian ia menjadi sombong dan ia mungkin berkata dalam hatinya, orang lain pasti mendengarkan saya karena saya adalah orang yang berhasil. Tuhan pun memberkati saya. Pasti orang akan menghormati saya. Selayaknya lah saya berdiri di depan ukapan itu dan membakarnya. Tetapi yang sebenarnya yang harus terjadi adalah, itu adalah tugas seorang imam. Tetapi kesombongan itu yang menerpa dia, sehingga ia melakukan hal yang tidak benar. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seberapapun keberhasilan yang kita capai, sadari itu bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Semua adalah anugerahnya. Nah, jadi yang kedua adalah mampu mengatasi keberhasilan. Mampu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang mengatasi kesulitan namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan padanya. Artinya, ada banyak orang kalau pada saat kesusahan ia mencari Tuhan. Sering saudara. Tetapi pada saat senang ia menjadi sombong. Makanya ada doa, Tuhan jangan berikan aku kekayaan supaya aku tidak melupakan Engkau, supaya aku tidak sombong. Jangan berikan aku kemiskinan supaya aku tidak mencela. Kira-kira seperti itu. Tidak mencela Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika seseorang mencapai puncak karirnya,
pasti ia menjadi orang yang berbeda. Banyak saudara. Suatu ketika saya punya teman, saya tahu pribadinya ketika masih sama-sama sulit. Ketika ia menjadi orang yang berbeda, lifestyle-nya udah beda, penampilannya semuanya beda. Melirik pun tidak. Dalam arti kata, dulunya ini makan bisa sama-sama loh, nasi bungkus berdua dibagi. Setelah punya, tak akan mau lagi. Memandang pun tidak. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suatu ketika, ini sama-sama pelayanan. Suatu ketika saya dengar, karena dia cuma punya jemaat itu ada tiga yang paling luar biasa di tempat itu, pengusaha semua. Dan ia ceritakan, tahu enggak, perpuluhan dari ketiga orang ini sampai miliaran. Jadi dia bisa beli ruko, beli motor, mobil, tinggal di tempat yang mewah. Jemaatnya cuma bisa dihitung dengan jari. Tetapi 3 orang donaturnya ini sangat kuat. Tetapi yang terjadi adalah kesombongan di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak pelayanan lagi di situ. Segala apa yang dipunyanya itu ditarik oleh jemaatnya. Akhirnya menjadi orang yang biasa. Betapa menyedihkan kehidupan bila kita merasakan bahwa segala sesuatu yang kita punya itu adalah milik kepunyaan kita. Atasi keberhasilan itu. Menjadi orang yang peka di dalam segala hal. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah menjadi sombong. Seperti Uzia ini. Ia dididik oleh Zakaria untuk hidup takut akan Tuhan. Dikatakan seumur hidupnya ia takut akan Tuhan. Tetapi suatu ketika ia mengalami yang namanya kesombongan di dalam hidupnya. Sehingga ia merasa tinggi hati. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Suatu ketika ada kisah seperti ini. Ada seekor kodok yang berada di dalam tempurung. Ia berbunyi dengan kencang. Dan ia meloncat sedemikian rupa. Dan loncatannya hanya sebatas bisa melihat cahaya yang sedikit terang. Kemudian ada seekor kodok yang berada di alam yang bebas. Kodok ini berkata, aku bisa meloncat tinggi dari kamu loh. Ah masa katanya, saya sudah tinggi, saya bisa melihat cahaya. Si kodok yang bebas ini berkata, aku meloncat tinggi loh. Bahkan aku berada di dalam cahaya. Kemudian kodok itu berkata, aku bisa melakukan sesuatu yang lebih dari engkau bisa. Coba saja, kodok yang bebas berkata. Kemudian kodok yang ada dalam tempurung itu berkata, tolong keluarkan aku dari tempat ini. Supaya aku bisa membuktikan kepadamu bahwa aku bisa melakukan lebih dari apa yang kau lakukan. Kemudian kodok ini menabrak tempurung bambu itu dan akhirnya kodok itu keluar dari dalam itu. Kemudian kodok itu mulai berkata, aku pasti bisa menunjukkan sesuatu kepadamu, bahwa aku bisa meloncat lebih tinggi dari engkau. Kemudian kodok dalam tempurung itu tadi yang sudah keluar meloncat. Loncatannya ternyata cuma 2-3 kilan ini. Tetapi kodok yang sudah biasa itu dia meloncat bisa sampai 0,5 meter lebih. Kemudian kodok yang dalam tempurung ini tadi yang keluar ini berkata, loncatanmu itu biasa. Loncatanku ini luar biasa. Karena aku bisa melakukan yang lebih tinggi menurutku. Jadi punyamu biasa-biasa saja. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ia tidak bersyukur karena ia sudah dikeluarkan. Ia tidak mau merendahkan diri karena sahabatnya mau melepaskan dia. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seringkali kehidupan kita mengalami yang namanya. Kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih dengan siapa? Dengan Tuhan. Bila beberapa minggu lalu, Saudara Dodi pernah berkatakan, dan ini firman Tuhan. Dengan apakah kami bisa menyukakan hatimu Tuhan, melakukan pekerjaan untukmu? Seringkali kita berpikir bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan itu kita menyumbang sesuatu yang besar. Yang bisa dipandang oleh orang lain, yang diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi kita tidak mau memberi kepada orang yang sangat sederhana. Yang dalam keadaan kesusahan. Suatu ketika saya ada di
Surabaya, saya sedang makan. Saya ini menjadi pelajaran dan saya ingat betapa saya juga adalah orang yang sombong. Karena saya tidak tahu waktu itu. Saya makan di warung, saya lihat pengemis. Saya lihat, tapi nggak tergerak rasa hati ini. Saya lihat dia ambil dari tong sampah itu, ada tulang ayam yang masih tersisa dikit. Kemudian ia makan dengan lahapnya. Saya cuma pandang. Tapi kalau saya tidak pernah diajarkan bagaimana saya bisa melakukan apa yang benar. Kemudian si pengemis ini makan dengan lahapnya nasi yang dari sisa nasi bungkus yang ada di tong sampah itu yang sudah tong sampahnya udah bau juga, udah hitam-hitam sekeliling tong itu. Tetapi ia makan dengan lahapnya. Saya cuma memandang, seharusnya apa yang saya bisa lakukan? Ambil satu bungkus, beli dari warung itu dan berikan kepada dia. Betapa mungkin sekalipun ia adalah orang yang sangat miskin, ia akan berkata, luar biasa, terima kasih. Mungkin tidak diungkapkan tetapi dalam hatinya. Berarti kita sudah bisa melakukan sesuatu untuk saudara kita yang paling miskin ini. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak melakukan bagiku ketika aku dalam kelaparan. Tuhan, bagaimana kami tahu engkau lapar? Bagaimana kami bisa melihat engkau lapar? Engkau tidak melakukannya untuk salah satu dari saudaraku itu. Siapa saudaranya Tuhan? Orang-orang yang dalam kesusahan. Orang-orang yang dalam keadaan keterpurukan. Bahagian kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita ada di dalam gereja kita ini diberikan penguatan, pengharapan, keyakinan. Ketika kita di luar itu adalah mimbar kita di mana kita melakukan bahagian kita. Menjadi orang-orang yang mau memberkati. Sekalipun itu bukan saudara seiman kita. Kita adalah kepanjangan tangan Allah untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Suatu ketika anak saya sedang masuk ruang praktek seorang dokter. Dan saya melihat di ruangan itu, saya pikir ini orang Islam, saudara. Kok dokter ini ramah gitu. Wih, orang Islam juga bisa ramah yang melayani. Dalam hati saya, ini dokter spesialis. Saya melihat di pintu gerbangnya itu di atas, ini ternyata ada tulisan. Oh, ternyata orang Kristen ya. Ternyata orang Kristen. Setelah anak saya ada di dalam ruangan itu, anak saya merasa nyaman. Dan ibu ini memberikan support supaya anak saya ini merasa nyaman lebih lagi. Nah, bahagian di dalam pekerjaan kita sedemikian rupa apa yang kita lakukan, kerjakan. Kita sedang melayani Tuhan dengan profesi kita adalah menjadi berkat dimanapun kita ada. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kemudian, yang terakhir, mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hatinya. Ini yang susahnya. Ada banyak orang berkata, hatiku sudah disakiti. Tidak ada maaf baginya. Tidak ada orang yang suka dicela. Tidak ada orang yang suka dikritik. Ataupun diejek. Tidak ada yang suka. Namun, apabila kita tidak rela menerima semua itu karena Yesus Kristus, sebetulnya kita tidak layak baginya. Orang yang mudah tersinggung atau terluka perasaan bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau Anda mau melayani Tuhan. Dikasih oleh pemimpin pujian, kamu tadi salah loh. Seharusnya begini. Langsung ngambek. Awas, minggu depan saya nggak akan main lagi. Sekalipun engkau ajak saya datang ke rumah. Tidak mau. Karena dia sudah pahit. Tetapi di tempat ini saya tidak menemukan seperti itu. Luar biasa. Pemain musik, pemandu pujian. Dodi yang membina mereka dengan luar biasa. Tetap sabar, sekalipun salah, tetap senyum ya Dotnya. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita harus menerima, kita harus tahan menerima kritikan, masukan atau pendapat
sekalipun itu negatif dari orang lain, yang mungkin merasa tidak suka atau iri hati terhadap kebenaran atau keberadaan kita. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa, yang tidak menolak aku. Karena itu ajarlah kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita, supaya kita bisa mengatasi kepahitan di dalam hidup kita, supaya kita bisa mengampuni. Plong. Tuhan Yesus ketika ia dicaci maki, ia dipaku di kayu salib, ia tidak berkata kepada Petrus, engkau sudah menyangkal aku tadi loh Petrus, ini aku sudah bangkit loh, aku udah hidup. Tapi aku marah kepadamu 3 kali engkau menyangkal. Tuhan tidak ungkitkan hal itu. Saya ingat suatu ketika orang berkata, bila engkau mengampuni seseorang, memaafkan dia, berarti engkau sudah menghapus memori itu. Tetapi Gus Dur pernah berkata, saya memaafkan dia, tetapi lupa tidak. Itu orang luar. Tetapi bedanya orang Kristen, saya mengampuni dia, saya tidak akan ingat lagi perbuatannya. Karena itu adalah urusannya dengan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, buanglah rasa iri hati, dengki, amarah itu. Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Karena itu tuntunan pekerjaan Tuhan itu di dalam hidup kita, membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Kembali lagi. Yuk kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Tanamkan nilai-nilai kekristenan dalam hidup kita. Supaya kita berbeda dari orang yang tidak mengenal kasih karunia itu. Bila engkau dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, praktekkan juga itu di dalam kehidupan keseharian. Seringkali saya juga waktu asik-asik nonton di HP, istri saya bilang, main HP terus. Dalam hati saya, baru setengah jam saya pegang HP, udah marah dia. Dia bilang, hampir setiap hari kamu seperti itu. Dalam hati saya, baru setengah jam. Tapi enggak apa-apa, saya enggak perlu malah, saya diam aja. Kemudian saya matikan HP dan saya lepaskan. Udah saya bilang, kalau saya mau marah, saya marah juga. Saya punya pembelaan, baru setengah jam loh saya pegang, saya bilang. Tapi kalau saya marah, pertengkaran yang terjadi. Penguasaan diri itu perlu di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang baik berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersaksi melalui profesi kehidupan kita. Keteladanan kehidupan kekristenan itu menyatu di dalam hati kita. Supaya kita bisa memberkati orang di sekitar kita. Dimanapun kita ada, kita menjadi berkat. Saya undang pemain musik memimpin pujian. Mari kita menjadi teladan dalam segala hal. Bila Tuhan percayakan kepada kita untuk bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, lakukan itu dengan tulus. Apabila kita diizinkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan, diberikan kemampuan untuk membantu orang lain, sekalipun kita ada di tempat orang lain itu, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Supaya orang yang ada di rumah itu disenangkan dengan kehadiran kita. Simpelnya, sederhananya begini. Saya selalu mengajar anak-anak saya. Cuci piring yang benar, nak, saya bilang. Saya tahu dia masih kecil, masih remaja. Harus dididik terus menerus. Bila kita yang sudah tua pun kita tidak bisa mau membantu. Habis makan tinggal, masuk kamar. Kemudian kita asyik dengan laptop, asyik dengan Facebook. Kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kita tidak diajarkan untuk bisa melayani hanya di mimbar. Tetapi orang melihat apa yang kita lakukan di luar. Karena itulah mimbar kita yang sesungguhnya. Bila hidup kita menjadi batu sandungan, bagaimana orang bisa mengenal kasih karunia Tuhan? Kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kehidupan kita, supaya kita mengambil bagian di dalamnya. Amin buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu.
Terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia dan rahmat-Mu. Engkau mengajarkan ketetapan di dalam hidup kami supaya kami bagaimana harus hidup. Supaya kami melakukan apa yang benar berkenan kepada Tuhan. Supaya kami melepaskan setiap masalah persoalan hidup yang membuat kami tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajarkan ketetapan-Mu Tuhan supaya kami boleh mengambil bagian yang paling indah dalam pekerjaan pelayanan. Supaya kami hidup boleh menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Engkau memakai anak-Mu untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Bila Timotius yang masih muda Tuhan pakai, Tuhan Engkau memakai kehidupan kami juga supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Di dalam setiap kegagalan kami tetap kuat, kami bangkit kembali. Di dalam segala kelemahan hidup kami tetap berjuang untuk boleh semangat kembali. Mengisi hari-hari kami, hidup kami dengan sesuatu yang berguna, yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata Tuhan. Tetapi kami percaya kami perlu tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Menyertai dan memeteraikan kebenaran itu, memberikan pencerahan. Sehingga hati dan pikiran kami diawasi, dimengertikan.
supaya firman itu mengambil bagian yang indah dalam hidup kami. Berkati sidang jemaat umat-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Biarlah kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya saya mohon kesediaan Ibu Suciati berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh bersyukur atas kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Sebelum kami memberikan persembahan kami, Tuhan, Engkau kuduskan setiap hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, sehingga di dalamnya Tuhan Yesus hidup kami diberkati. Apa yang kami lakukan, kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, persembahan kami ini, kami yakin dan percaya kami boleh pergunakannya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kemajuan pelayanan kami yang ada di GBI Gurun Tengah ini, Engkau berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang memberi maupun yang tidak dapat memberi saat ini. Biar kasih setia Tuhan semakin hari semakin limpah atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, persembahan akan diedarkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, berterima kasih Yesus. Angkat pujian itu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Mungkin ada pengumuman, saya persilahkan. Siapa Tuhan, bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah kembali di tempat ini. Biarlah jemaat semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua dalam kegiatan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, baik di lingkungan pekerjaan kita, tetap kita menjaga diri kita, terutama kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga untuk minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa. Pada hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak bersama dengan kita karena masih capek gitu ya, karena kemarin habis acara pernikahan dari anak dari keluarga pengembala ya. Biarlah minggu depan kita bisa kembali bersama beribadah baik di gereja ini, baik beribadah online, kita semua laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga seperti
yang dihimbaukan dari dinas terkait yaitu KPU bahwa kita akan mengadakan pemilu nanti di bulan Desember agar jemaat bisa semua partisipasi dalam pemilu ini, jangan ada yang golput. Tentunya ketika kita memilih, kita tetap andalkan Tuhan, kita berdoa yang mana yang terbaik, kita pilih yang terbaik sesuai dengan apa yang ada di aturan nurani kita, sebab masa depan kota kita, kabupaten kita ditentukan oleh kita sendiri, seperti itu. Jadi itu saja informasi untuk kita pada saat hari ini. Kita tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita kasihi, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti kembali pendeta pembantu Budianto menaikkan doa berkat bagi kita semua. Semua baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dari semula, Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami, kami menerima kasih karunia, rahmat dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah talenta karunia yang daripada Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat kota kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di kota ini, Gunung Mas ini Tuhan. Karena kami percaya bukan kebetulan kami ada, tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Karena itu Tuhan kami mendoakan kota kami mendoakan daerah kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati apa yang ada di atasnya, diberkati apa yang ada di bawahnya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat Tuhan, segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sehingga memberikan hasil yang luar biasa. Sehingga anak-anak Tuhan yang mencari akan mendapat. Anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati pemimpin kota ini. Berikan kekuatan kesehatan atas hidup mereka. Setiap jajaran yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin panutan di bawahnya, Tuhan Engkau memakai hidup mereka. Sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik. Melayani masyarakat dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan buat setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, gembala sidang dimanapun mereka ada. Baik yang ada di kota, di desa, dimanapun mereka melayani. Tangan Tuhan terulur dan memberkati hidup mereka. Penyertaan dan perlindungan Tuhan ada di dalam hidup dan pelayanan mereka. Sehingga mereka juga diberkati dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa buat pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember. Kami percaya Tuhan kedua calon ini yang Tuhan perhadapkan bagi sidang jemaat umat Tuhan, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini. Kami mendoakan, kami percaya Tuhan bahwa yang terbaik dari kedua orang ini adalah yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin kota, untuk boleh memimpin daerah Kalimantan Tengah ini, sehingga akan mengalami kesejahteraan, sehingga akan mengalami kemakmuran lebih lagi Tuhan. Karena itu Tuhan kami mendoakan kedua pasangan calon ini. Berikan mereka kekuatan kesehatan. Berikan mereka Tuhan rasa aman, rasa damai. Dan biarlah mereka yang terpilih nanti Tuhan boleh melakukan pekerjaannya dengan arif dan bijaksana. Berkati setiap masyarakat yang akan memilih Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi bahagian kami. Dan biarlah kami boleh memilih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati setiap masyarakat yang ada, supaya kami tidak perlu takut untuk datang ke TPS Tuhan. Dimanapun kami dipertetapkan untuk memilih, kami mengambil bagian yang paling terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, yang tidak bersama dengan kami hari ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan, pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan perkembangan, kemajuan, pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang turut campur di dalam semuanya. Bahkan pembangunan gereja, pembangunan ruang sekolah minggu yang ada Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Pakailah setiap anak-anak-Mu, berkati dan Tuhan yang menetapkannya. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan dan menandakan bahwa kami berserah dan berharap kepada Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa di dalam pengasihan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Memberkati kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha datang kali yang kedua. Karena itu setiap kita yang diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Terima kasih, puji Tuhan, ibadah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.